Setelah mencium Huiju, Yian bilang ada kamera yang mengawasi mereka. Huiju yang diberitahu menyarankan reka ulang agar angle-nya bagus, dan membuat Yian tersenyum melihat tingkahnya. Keesokannya, Yian dipanggil para dewan setelah foto ciuman itu viral di mana-mana. Para dewan terutama Sangwon ingin menyangkal berita hubungan Yian dan menjadikan Huiju kambing hitam. Mereka juga ingin Huiju pergi dari kediaman Yian. Dan jelas saja permintaan itu langsung ditolak oleh Yian. Akhirnya, para dewan mengiyakan, tapi Yian harus tinggal di istana. Saat tahu istana telah mengkonfirmasi hubungan Yian, Ibu Suri jadi naik darah. Di kediaman Yian, Huiju menonton beritanya bersama para pelayan. Saat Yian datang, Huiju mengajaknya bicara. Huiju mengomel karena merasa tak puas dengan angle fotonya yang jelek. Sedangkan Yian jadi lebih gugup saat didekati Huiju. Huiju berencana mengajak Yian untuk menonton baseball di area publik. Saat di mobil, Choi Hyun mengomentari gaya Huiju yang terlalu polos. Tapi Huiju tak peduli karena ia sudah cantik. Setelah sampai, melihat keramaian membuat Choi Hyun khawatir dengan keamanan Yian. Lalu Huiju datang membawa seragam couple. Yian ingin memakainya, tapi dilarang oleh Choi Hyun karena Yian pangeran. Saat masuk, ternyata Taeju dan istrinya juga di sana, dan langsung menyapa yang membuat Huiju jadi bad mood. Tapi langsung ceria lagi dan heboh saat melihat Jongwoo menjadi tamu pelempar pertama. Saat pertandingan dimulai, Jongwoo menghampiri Huiju dan Yian. Huiju antusias, sedangkan Yian jadi bad mood. Tiba-tiba, kamera menyorot Huiju dan Yian, disertai teriakan penonton yang meminta mereka ciuman lagi. Choi Hyun panik, tapi Huiju masih waras dan bilang di sini tak boleh. Setelah selesai, Jongwoo mengajak Huiju makan. Huiju meminta Yian pulang duluan, tapi Yian tak terima dan ingin ikut. Mereka datang ke resto sashimi, tapi Yian tak bisa makan. Sebagai anggota kerajaan, banyak hal yang dilarang dalam kehidupan Yian dan membuat Huiju kaget. Apalagi Yian bukan putra mahkota, jadi sejak kecil ayahnya selalu melarang ia melampaui kakaknya. Yian menyajikan makanan Huiju dan bilang makanlah sampai puas karena setelah menikah kau tak bisa makan ini lagi. Saat pulang, Dayang Choi mengomel pada Yian karena tak sanggup melihat tingkah Huiju yang dinilai jauh dari tata krama kerajaan, dan meminta izin untuk mengajari Huiju. Karena dia Dayang senior, jadi Yian hanya bisa nurut. Keesokannya, Dayang Choi menunggu Huiju, tapi Huiju tak sempat menghiraukan karena ia sibuk. Saat Huiju sampai di kantor, Jaehyung bilang agenda Huiju hari ini banyak. Di tempat lain, Taeju dan istrinya Dayong membahas hubungan Huiju dan Yian. Dayong bilang jika Huiju jadi anggota kerajaan, Huiju tak boleh berbisnis. Jadi perusahaan bisa jatuh ke tangan Taeju. Jadi Dayong meminta Taeju agar mendukung hubungan Huiju. Di malam harinya, Huiju pulang kerja, dan Dayang Choi telah menunggunya. Pelajaran pertama tentang postur dan cara berjalan, yang dengan tertekan, Huiju terpaksa mengikutinya. Saat Yian datang, Huiju dramatis memeluknya, sambil berbisik agar Dayang Choi disuruh pulang. Keesokannya, Yian main catur dengan Jongwoo. Yian tahu Jongwoo suka Huiju. Saat ditanya apa Jongwoo tak ingin menghentikan pernikahannya, sambil senyum Jongwoo bilang tak perlu. Lalu Dayang Choi kembali memberikan pengajaran pada Huiju.
Ia menjelaskan tentang pemakaman kerajaan, juga Yian yang telah ditinggal wafat keluarganya. Dan itu membuat Huiju menangis terseduh-seduh. Kemudian, Huiju mencoba menelpon Yian, tapi tak diangkat karena Yian tengah menemui Ibu Suri. Ibu Suri ingin menjodohkan Yian dengan sahabatnya bernama Jae-gyong yang merupakan anak pemilik harian Jong-ui, tapi langsung ditolak oleh Yian. Setelah itu, Yian pun meminta Choi-hyun untuk menyelidiki Jae-gyong dan kantornya. Barulah kemudian Yian menghubungi Huiju. Huiju hanya ingin bilang jika ia berada di pihak Yian dan akan selalu mendukungnya. Dan kata-kata Huiju berhasil menembus hati Yian yang membuat Yian ingin pulang untuk menemuinya. Kemudian di sekolah, Raja merasa sedih. Ia ingin bermain layaknya anak-anak, tapi tak bisa karena takdirnya ia harus terus belajar. Karena hari ini Jongwo datang, jadi Raja memohon agar diizinkan datang ke rumah Yian. Di sana, ia langsung disambut Huiju. Huiju mengajaknya bermain. Pemenangnya boleh meminta apapun. Bersama Huiju, Jongwo, dan semua pelayan, Raja merasa bahagia bisa bermain. Sebagai pemenang, Raja ingin mengendarai mobil merah Huiju, tapi dilarang oleh Dayang Jung karena bahaya, dan membuat Raja tantrum. Tapi karena tak tega, akhirnya diperbolehkan dengan catatan harus dikawal ketat. Awalnya semua berjalan lancar, tapi tiba-tiba remnya tak berfungsi dan membuat Huiju panik. Mobil melaju kencang. Dengan segenap kekuatan, Huiju berusaha mengendalikannya. Saat memasuki jembatan, kendaraan mulai sepi. Jadi Huiju memepetkan mobilnya ke pembatas jalan. Disusul mobil Yian yang memasang badan agar mobil Huiju bisa berhenti. Dan setelah semua usai, Yian pun keluar dengan dahi yang terluka. Nah, itu tadi episode 4 Perfect Round. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.